warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul bersama dalam kegiatan diseminasi budaya positif, materi budaya positif di sekolah. Jadi ini adalah salah satu tugas dari calon guru penggerak di angkatan 6, terutama saya sendiri, yaitu saya harus mendiseminasi materi yang saya peroleh kepada Bapak Ibu guru. Tentunya nanti memberikan gambaran kepada Bapak Ibu guru, oh seperti ini tak. Walaupun Bapak Ibu guru nanti tidak mengikuti, tapi intinya Bapak Ibu bisa mencontoh praktek baik yang sudah saya terapkan. Walaupun memang praktek baik itu tidak langsung bisa berhasil nih Bapak Ibu, namanya juga perubahan itu tidak langsung berhasil, namun perlahan-lahan. Jadi saya juga mulai mencoba di kelas 2 itu, jadi perlahan-lahan saya terapkan apa yang sudah saya peroleh. Nah kali ini Bapak Ibu, materi yang akan saya sampaikan adalah budaya positif di sekolah, terutama di sekolah yang saya ajar sekarang, yaitu di SD Muhammadiyah 3, bagaimana budaya positif itu bisa diterapkan dan pemahaman yang saya peroleh itu bisa saya aplikasikan di sini, seperti itu. Jadi agenda kita hari ini adalah Bapak Ibu pembukaan, kemudian ada sesi berbagi modul 1-4. Nanti sesi berbagi itu saya akan menyampaikan materi-materi yang sudah saya peroleh, kemudian ada refleksi, kemudian yang terakhir adalah sesi penutup. Kemudian sebelum saya melanjutkan ke sesi berikutnya, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu untuk pertanyaan yang pertama. Ini Bapak Ibu hanya menjawab setuju apa tidak saja. Belum Pak Abi. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak Bapak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju tidak? Jawabannya cuma 2 Bapak Ibu. Setuju apa tidak? Kalau memang setuju, barangkali ada yang berkenan bisa memberikan alasan. Kalau memang tidak setuju, juga mohon barangkali berkenan memberikan alasannya juga. Gimana Bapak Ibu? Setuju? Tidak. Berpamit gimana? Kok tidak? Oke. Baik, terima kasih Pak Arif, jawabannya luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau Pak Amir tadi berpendapat tidak setuju, karena kalau dengan hukuman itu malah membuat anak merasa ketakutan. Jadi tidak berawal dari dirinya sendiri, namun berasal dari faktor luar. Oh, aku lebih lupa mau dihukum, kan seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu yang setuju? Bu Eli setuju? Tidak setuju? Oh, melihat hukumannya. Oke, kalau berarti tergantung hukuman yang diberikan gitu ya Bu Eli. Kalau ada sama seperti Bu Eli, Pak Uji? Oke, jadi maknanya umum, jadi mengarahnya ke positif apa negatif gitu ya Pak ya, hukumannya gitu ya. Oh gitu, boleh. Oke, terima kasih Pak Uji. Bu Noni, bagaimana? Setuju apa tidak Bu Noni? Kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak Bu Noni? Tidak. Alasannya sama dengan Pak Afif tadi atau punya alasan lain Bu Noni? Oke. Sama ya, berarti membuat rasa trauma terhadap anak gitu ya. Kalau Bu Tanti seperti apa Bu Tanti? Sama dengan Pak Afif ya. Oke. Nanti akan jawab di materi ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan yang kedua sekarang, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat
juga bagus seperti itu ya. Ada bagusnya dan ada tidak bagusnya, atau ada positif dan ada negatifnya seperti itu. Iya Bapak Ibu. Ada yang pasti ngomong, oh ya setuju. Oke, tetap pada berdiri atau tidak setuju gitu ya. Oke, baik. Yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju, baik. Awalnya saya juga seperti itu, setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke. Nah, Bapak Ibu, setelah tadi kita ada pertanyaan pemantik yang kita jawab bersama-sama. Nah, di sini nanti kita akan belajar. Saya akan mencoba mendefinisi pengetahuan yang saya peroleh. Yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi dan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima ada restitusi. Restitusi itu ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama adalah posisi kontrol. Yang kedua adalah segitiga restitusi sendiri. Nah, nanti saya juga akan mencoba memberikan saya berbagi praktek baik yang sudah saya terapkan dan sudah saya buat. Seperti apa sih posisi kontrol itu, seperti apa segitiga restitusi dan keyakinan kelas itu seperti apa sih, gitu Bapak Ibu. Untuk yang pertama Bapak Ibu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini Bapak Ibu, disiplin positif di sini terdiri dari berbagai macam Bapak Ibu. Yang pertama di sini ada teori kontrol atau teori pilihan yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser, Bapak Ibu. Jadi pada poin pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi yang bisa mengontrol diri Anda itu bukan orang lain, tapi diri Anda sendiri. Jadi itu dukungannya berasal dari intrinsik, bukan dari ekstrinsik atau orang lain. Jadi di sini makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kalau disiplin sendiri itu melatih diri kita sendiri untuk mencapai tujuan, itu tujuan apa yang akan kita capai seperti itu. Dan disiplin ini juga akan kita terapkan pada siswa. Artinya kalau disiplin ini kita terapkan, berarti kita harus membangkitkan motivasi diri dalam diri siswa kita, bukan diri kita sendiri. Jadi siswa kita itu punya kesadaran bahwa disiplin itu mempunyai pengaruh positif terhadap dirinya sendiri. Itu sangat sulit Bapak Ibu, tapi kita mencoba. Jadi perubahan itu juga tidak langsung, jadi perlahan sedikit demi sedikit seperti itu. Itu yang sesuai saya peroleh seperti itu Bapak Ibu. Kemudian disiplin positif itu ada perilaku yang memiliki tujuan. Jadi sesuai yang sudah saya sampaikan. Jadi ada teori motivasi. Teori motivasi itu sendiri ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa ekstrinsik itu motivasi berasal dari luar. Misalnya dihukum gitu. Karena hukuman itu anak itu melakukan sesuatu seperti itu. Berarti itu berawal dari luar. Artinya karena memang dia bukan berasal dari dirinya sendiri, karena peraturan. Misalnya saya membuang sampah pada tempatnya misalnya. Itu karena apa? Karena nanti saya tidak membuang sampah, nanti saya akan dapat hukuman seperti itu. Karena memang dia takut akan hukuman. Jadi Bapak Ibu di sini ada ekstrinsik, di sini ada 2, yaitu untuk menghindari hukuman seperti yang sudah saya sampaikan. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Jadi mendapatkan imbalan itu seperti ini misalnya. Karena memang saya juga berlaku juga susah ya Bapak Ibu, tapi namanya mencoba. Seperti yang sudah anak itu akan merasa senang kalau mendapatkan imbalan. Seperti pertanyaan pemantik yang tadi di awal. Jadi misalnya begini, oh aku tak membuang sampah rek, aku dapat hadiah. Nah itu berarti karena dapat hadiahnya, bukan muncul dari dalam dirinya sendiri. Berarti itu motivasi
motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik inilah Bapak Ibu yang memang sangat-sangat sulit sekali karena memang berawal dari kesadaran dirinya sendiri. Tapi memang kita juga kan mencoba, kita tidak boleh berputus asa. Artinya mencoba itu menanamkan diri pada anak bagaimana motivasi itu berawal dari dirinya sendiri. Jadi yang pertama adalah untuk menghargai diri sendiri. Membagikan motivasi itu menghargai awake dhewe seperti itu. Anak itu biar ada kesadaran di dalam dirinya sendiri untuk menghargai diri sendiri. Kemudian ada yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini Bapak Ibu kesepakatan bersama. Jadi kalau yang sudah itu kita membuat peraturan tapi kita tidak mengajak siswa, ataupun bahkan kita membuat peraturan dari atasan kemudian kita terapkan di sekolah, itu juga tanpa kerjasama atau tanpa suara dari siswa ataupun wali siswa kemudian kita terapkan. Dan itu merupakan motivasi ekstrinsik bahwa mereka itu akan melakukan itu karena adanya peraturan dari sekolah, bukan dari keyakinan mereka. Jadi kalau keyakinan kelas itu kesepakatan bersama, diskusi bersama wali kelas ataupun bapak ibu guru bisa nanti menerapkan di kelas. Jadi keyakinan kelas itu diterapkan berdasarkan apa yang diungkapkan anak-anak. Jadi hal-hal baik yang diungkapkan anak-anak, misalnya tidak ramai saat pelajaran, misalnya seperti itu. Nah, ketika anak itu membuat sendiri, kalau mereka mempunyai rasa tanggung jawab, insya Allah mereka akan mengingat. Dan ini sudah saya mulai di kelas 2. Ini perlahan, kemarin Bu Anda juga melihat apa yang sudah saya buat. Keyakinan kelas ini saya mencoba membuat. Dan kemudian ketika saat pembelajaran, sebelum pembelajaran saya akan membacakan keyakinan kelas itu. Jadi keyakinan kelas sebelum saya pelajari itu saya bacakan. Anak-anak masih ingatkah dengan keyakinan kelas kita? Masih Bu. Apa? Anak-anak menyebutkan sendiri-sendiri. Kemudian setelah itu, ketika anak namanya anak ya, kita tidak ingatkan, mereka lupa. Kemudian saya hanya bilang gini, lupa ya dengan keyakinan kelas. Oh iya Bu, kembali ke kursinya. Oh iya ya Bu ya, gitu. Dan itu memang ya perlahan Bapak Ibu, karena memang proses perubahan itu tidak langsung bisa langsung berubah, namun perlahan. Tapi Bismillah mencoba ya Bapak Ibu bisa diterapkan di kelasnya masing-masing untuk membuat keyakinan kelas. Ini beda dengan peraturan kelas Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan bersama antara siswa dengan guru. Jadi setelah kita membuat kesepakatan, karena memang di kelas 2 itu tidak mungkin ya diajak musyawarah kayak kelas besar-besar. Jadi saya mencoba membuat pakai sticky note Bapak Ibu, kertas berwarna itu. Kemudian saya sebarkan di anak-anak. Setelah itu saya minta anak-anak untuk menulis hal-hal positif yang membuat mereka senang di kelas. Kemudian hal-hal positif ketika mereka nyaman pembelajaran di kelas itu juga saya suruh nuliskan di situ. Nah, kemudian dari hasil tulisan itu Bapak Ibu, saya bacakan satu persatu. Saya tawarkan kembali, setuju tidak dengan yang ditulis temanmu? Setuju Bu. Kalau setuju saya cetak. Dan seterusnya seperti itu, sehingga muncul keyakinan kelas yang disepakati bersama, bukan paksaan dari saya. Kalau misalnya paksaan dari saya kan, tidak boleh jalan-jalan saat pelajaran, itu dari saya. Artinya saya mencoba membuat keyakinan kelas berdasarkan tanggung jawab mereka masing-masing, tanpa harus saya yang memerintah. Walaupun memang awalnya saya harus mengingatkan perlahan-lahan, mengingatkan terus-menerus, karena memang naluri anak itu unik Bapak Ibu. Jadi tidak moro-moro terus anak itu bisa langsung mempunyai tanggung jawab, tetapi kita harus arahkan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada model berpikir menang-menang, atau di sini kolaborasi atau konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru Bapak Ibu. Jadi ada tipe-tipe guru. Yang pertama adalah tipe guru penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah posisi teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Nah, kemudian di 5 posisi ini Bapak Ibu bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Sebelum saya memperoleh ini Bapak Ibu, memang saya sendiri mengevaluasi diri saya sendiri adalah saya adalah tipe guru yang kadang di posisi penghukum, kadang di pembuat rasa bersalah, hampir semua kadang oh iya ya
Saya akan menunjukkan seperti itu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi kebutuhan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini ada step by step Bapak Ibu. Jadi kalau siswa bersalah itu tidak langsung dijudge, kamu itu salah, kamu itu begini, tidak begitu. Tapi memang ya kebanyakan kita ya seperti itu. Jadi ini juga mencoba memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu. Jadi barangkali kita sama-sama membiasakan diri untuk menerapkan segitiga restitusi. Dan ini juga tidak mudah jelas Bapak Ibu, tapi kita mencoba. Baik, kemudian yang terakhir nanti Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, ada penguasaan, ada kasih sayang, dan rasa diterima, ada kesenangan, ada kebebasan. Jadi kebutuhan dasar manusia ini nanti akan menjawab kenapa sih siswa di kelas itu kok berubah seperti itu, kenapa sih siswa itu di kelas kok bertingkah seperti itu. Nah, ini yang akan menjawab nanti dari 5 kebutuhan dasar manusia. Berarti siswa itu ada beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam dirinya, makanya dia melakukan perbuatan seperti itu. Baik Bapak Ibu, di sini sebelum melangkah ke materi berikutnya, di sini ada pengertian disiplin Bapak Ibu. Jadi disiplin di sini berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam upaya budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar apa tidak Bapak Ibu? Benar ya. Itu juga awalnya juga seperti itu, bahwa kalau memang kenyataannya di umumnya di budaya kita itu bahwa disiplin itu sesuatu yang kita lakukan kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ben anak itu takut atau merasa apa ya, patuh pada kita. Itu yang budaya yang kita terapkan saat ini. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan kuliah. Nah, ini yang sulit Bapak Ibu. Jadi karena memang disiplin yang kita terapkan adalah kita menerapkan disiplin itu agar mendapatkan kepatuhan dari siswa. Tapi makna disiplin sesungguhnya bukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini saya mencoba untuk mendesiminasi atau memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu tentang disiplin. Nah, yang kedua adalah kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap manusia itu pasti punya nilai-nilai positif Bapak Ibu. Dan semua manusia itu pasti dijudge, kamu itu kok seperti itu. Tapi tidak, pasti ada nilai positif dari manusia. Nah, nilai-nilai tersebut Bapak Ibu bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi pasti punya nilai-nilai positif atau sifat-sifat positif Bapak Ibu dari setiap individu itu. Nah, setiap perilaku atau perbuatan manusia itu pasti memiliki tujuan. Itu adalah teori dari Dr. William Glasser pada teori kontrol. Jadi setiap perilaku atau manusia itu pasti memiliki tujuan. Pasti ya Bapak Ibu. Tidak mungkin anak itu melakukan sesuatu itu tapi tidak memiliki tujuan. Pasti memiliki tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nah, jadi nanti dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada anak atau sifat-sifat positif yang ada pada anak itu akan diyakini seseorang membangkitkan motivasi intrinsiknya. Jadi motivasi yang ada dalam dirinya sendiri itu akan terbangun dengan sifat-sifat positifnya. Nah, itu motivasi
merdeka. Jadi profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang kelima berkebinekaan global, yang keenam bergotong royong, dan yang ketujuh adalah kreatif. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan yang sebenarnya yang ingin kita capai pada masing-masing individu yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Dan ini ada pada kurikulum merdeka, tapi di kurikulum ke-13 juga pasti ada nilai-nilai kebajikannya. Ini juga bisa kita terapkan dalam di kurikulum merdeka Bapak Ibu. Di saat kita mengajar, ya, maka profil pelajar Pancasila itu pasti akan muncul dalam materi yang akan kita ajarkan seperti itu. Bisa mandiri, bisa bernalar kritis, bisa bergotong royong, ataupun nilai-nilai kebajikan yang lain Bapak Ibu. Nah, itu adalah teori, disiplin, dan nilai kebajikan universal. Kemudian materi yang kedua Bapak Ibu adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu tadi yang awal tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini adalah motivasi eksternal. Seperti itu. Jadi motivasi yang berasal dari luar Bapak Ibu disebut motivasi eksternal, yaitu mereka melakukan sesuatu karena mereka tidak ingin mendapat hukuman. Itu eksternal. Jadi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, itu juga merupakan motivasi eksternal yang tidak muncul dari dalam diri individu, tetapi dari luar karena mereka ketakutan atau karena mereka tidak ingin mendapat hukuman. Nah, kemudian yang ketiga ini Bapak Ibu, untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi mereka punya pola berpikir sendiri. Oh, aku nek rajin belajar itu aku pasti jadi orang seperti ini. Nah, itulah yang dinamakan dengan motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang muncul dari dalam diri individu atau siswa itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, di sini yang jadi wacana merdeka. Merdeka itu apa sih? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi tidak hanya cakap untuk memerintah saja, tetapi cakap untuk memerintah dirinya sendiri untuk melakukan suatu perbuatan yang menyangkut nilai-nilai kebajikan tadi, kemudian memunculkan nilai-nilai motivasi intrinsik yang ada pada dirinya sendiri. Nah, ini Bapak Ibu tadi restitusi. Kalau restitusi bagi kita itu asing ya Bapak Ibu. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Yang tadi sudah saya sampaikan, jadi restitusi itu cara yang kita pakai bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah yang dialami oleh seorang siswa tanpa kita harus langsung menjudge bahwa anak ini salah atau langsung memberi hukuman. Jadi kita biasanya bisa memakai yang namanya restitusi. Jadi restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini Bapak Ibu, makna dari kata ini adalah seorang siswa itu mampu apabila melakukan kesalahan itu mampu mencari solusi dari masalah yang dia alami sendiri tanpa harus dari orang lain. Misalnya kalau melakukan sesuatu, tak ukur kamu seperti ini, bukan. Tetapi kesadaran ini muncul dari dirinya sendiri, ingin menyelesaikan masalah itu sendiri. Jadi memunculkan idenya ataupun penyelesaiannya itu dari dalam dirinya sendiri. Pasti punya Bapak Ibu. Itu sudah mencoba saya perlahan mencoba melakukan itu. Jadi setiap anak melakukan kesalahan itu, saya mencoba menanyai apa yang membuat mereka melakukan itu, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk menebus kesalahan itu. Jadi mereka memunculkan sendiri. Iya Bu, saya akan seperti ini Bu, saya akan
sendiri. Jadi mereka berusaha untuk mencapai atau menyelesaikan masalah yang ada. Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi agar mereka memperoleh pengalaman dari kesalahan yang mereka lakukan. Jadi belajar Bapak Ibu. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga yakni tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan Bapak Ibu. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian yang terakhir yakni restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak setiap anak yang melakukan kesalahan Bapak Ibu, kita mencoba menggali apa yang ada pada dalam diri individu untuk bisa menyelesaikan masalah yang mereka alami seperti itu. Nah, itu tadi Bapak Ibu tentang motivasi. Yang ketiga yakni tentang keyakinan kelas. Baik. Mengapa tidak peraturan saja Bapak Ibu? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira mengapa? Kalau saya bisa boleh bertanya ke Bapak Ibu, berkenan menjawab, kenapa kok tidak peraturan saja? Walaupun ustaz peraturan kan sono ngapain buat peraturan kelas? Kan seperti itu, gitu Bapak Ibu. Mengapa sih Bapak Ibu? Barangkali saya boleh bertanya atau berkenan menjawab, mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang berkenan menjawab? Pak Uji, monggo. Kenapa Pak Uji? Kok tidak peraturan saja Pak Uji? Kenapa harus ada keyakinan kelas seperti itu Pak Uji? Kalau restitusi itu positif. Ya. Kedua, ketiga, itu kan ini berangkat dari teori. Ya, betul. Namanya teori itu kebenarannya sebentar. Ya, ada ruang nanti muncul antitesis ini. Jadi siapapun bisa mengkater ini. Betul. Kalau ini kaitannya harus politik, ya. Ini mungkin nanti tahun 2024 bisa dipakai juga. Betul. Cuma nggak sampai sana. Ya. Cuma ini bisa kita diskusikan lah. Ya. Kadang-kadang berdasarkan pemahaman. Ini bukan suatu kitab suci yang sebenarnya. Iya betul. Jadi sama-sama diskusi lah Bapak Ibu. Kalau memang saya boleh menginformasikan kembali. Iya. Jadi ini adalah sebuah rujukan untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif itu kan meliputi kebajikan, nilai kebajikan tadi Pak Uji. Jadi nilai kebajikan itu sifat-sifat positif yang tertanam pada dalam diri individu seperti itu. Mohon maaf ya, restitusi paham nggak? Jadi restitusi itu caranya bagaimana siswa itu bisa menemukan solusi ketika melakukan kesalahan Bapak Ibu. Jadi awalnya saya juga tidak paham ya Bapak Ibu terkait dengan keyakinan kelas restitusi seperti itu. Jadi intinya restitusi itu seperti ini Bapak Ibu. Siswa melakukan kesalahan. Kemudian biasanya yang kita lakukan ketika siswa melakukan kesalahan adalah langsung memberi hukuman seperti itu. Nanti ini ada kaitannya dengan 5 posisi kontrol manusia Pak Uji. Jadi restitusi itu adalah cara yang kita gunakan bagaimana siswa itu mampu menyelesaikan masalah yang mereka buat sendiri. Jadi contoh misalnya kayak kemarin Muklas misalnya. Muklas itu terlambat. Kemudian tidak memakai seragam lengkap Pak Uji pada saat upacara. Nah kemudian dari kesalahan itu kita coba menggali dan langsung memberikan hukuman ke anak. Wes, kamu dapat hukuman hari ini
siswa, bagaimana siswa itu dapat menyelesaikan sendiri apa kesalahan yang sudah mereka perbuat. Contoh begini, Muklas kenapa kok terlambat? Hanya begitu. Ini Bu, saya kesiangan. Oke, kesiangan. Tadi malam tidurnya jam berapa? Kok kesiangan? Nah, seperti itu. Jadi caranya banyak. Kemudian dari step by step yang sudah kita lakukan itu nanti muncul begini. Oke, kamu sudah menjelaskan kenapa kamu melakukan kesalahan itu dan lain-lain sebagainya yang sudah kamu utarakan itu. Kemudian apakah yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Jadi seperti itu. Dan langsung kamu saya berhukuman karena hari ini kamu telah bukan. Jadi pasti nanti siswa itu akan mengungkapkan, iya Bu, besok saya akan berangkat lebih pagi. Jadi itu solusi Bapak Ibu. Saya akan berangkat lebih pagi supaya tidak terlambat. Kemudian di malam hari saya akan mencari atribut saya agar tidak terlambat. Nah, itu merupakan sebuah solusi dengan setingkat resolusi. Itu yang dinamakan, kalau gambaran umumnya seperti itu. Kalau secara teori memang sulit kita pahami, tapi secara prakteknya begini loh, secara singkatnya kalau restitusi itu seperti itu. Begitu Pak. Siswa, guru hanya kondisi yang dilakukan oleh guru, ya siswa itu bisa menemukan cara mengatasi masalahnya sendiri. Iya. Jadi yang kita guru ya. Iya. Dan dia sendiri yang kita baca. Dia sendiri kamu sih. Restitusinya. Restitusi itu step by step ya Pak Uji yang kita lakukan. Jadi dia menemukan solusi. Karena sampai arahkan. Ya, karena arahan pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya. Maksudnya tidak menemukan sendiri ya. Dari dirinya sendiri Pak Uji idenya. Maksudnya dari step by step yang dilakukan. Kemudian saya tidak memberi dirinya Pak Uji. Saya mengatakan dari dulu. Ya. Ada sampai bisa menemukan dia. Tidak dong. Makanya ini pemahaman yang saya bagi kepada Bapak Ibu, barangkali ada kesalahan siswa, jadi kita bisa mengatasi tanpa harus kita menjudge bahwa siswa itu bersalah langsung seperti itu. Ya, begitu. Ya. Jadi itu cara yang dilakukan oleh guru. Jadi ini kan saya mencoba membagi ilmu, ya, materi yang saya peroleh seperti itu. Restitusi itu apa sih Bapak Ibu? Jadi memang setiap anak itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ada step by step yang harus kita lakukan agar anak itu dapat menemukan solusi dari masalah yang mereka lakukan sendiri. Contohnya tadi seperti itu. Tapi ya tetap kita mengarahkan, tetap kita bagaimana dia menuju sampai solusi yang dia dapatkan seperti itu. Pasti punya solusi mereka sendiri. Ataupun tidak seperti itu, ataupun masalah yang lain pasti bisa. Seperti yang kemarin, masalah misalnya yang terbaru kemarin adalah siswa yang mengambil uang itu juga saya mencoba sendiri itu bagaimana siswa itu dapat mencari solusi dengan uang segitu harus kembali seperti itu, dan dia punya inisiatif sendiri. Oh iya Bu, nanti saya akan seperti ini begitu. Jadi itu juga saya juga mencoba juga nih Bapak Ibu. Ini saya juga mencoba memberi berbagi paket baik lah Bapak Ibu seperti itu. Sebenarnya tidak boleh Pak Uji. Betul, tidak boleh betul. Tapi perubahan Pak Uji, perubahan tadi tidak langsung berubah, perlahan-lahan Pak Uji. Jadi memang perubahan kan tidak langsung ya Bapak Ibu, jadi perlahan-lahan, jadi pelan-pelan gitu. Memang yang kita terapkan di sini memang betul salah Pak Uji ya kan. Langsung menghukum siswa itu salah, itu saya rasakan sendiri juga. Tapi itu tadi namanya perubahan, tidak mungkin langsung bisa berubah seperti itu Bapak Ibu. Baik. Nah, di sini Bapak Ibu ada sebuah diagram mintaan atau bagian relasi ini. Jadi ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas, ada lingkungan positif dan ada budaya positif Bapak Ibu.
Jadi nanti budaya positif itu yang paling akhir setelah ada lingkungan positif. Sebelum ada lingkungan positif itu ada keyakinan kelas. Nah sebelum ada keyakinan kelas itu ada peraturan kelas. Jadi sebelum muncul ini Bapak Ibu pasti sebelumnya kita menerapkan yang namanya peraturan. Pasti itu Bapak Ibu dimanapun. Kemudian muncul keyakinan kelas yang sudah bisa kita sepakati bersama siswa. Kemudian setelah keyakinan kelas ini kita terapkan, perlahan-lahan akan muncul yang namanya lingkungan positif Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah budaya positif. Kalau memang semuanya sudah terbiasa dan membudaya, pasti akan muncul yang namanya budaya positif Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu contoh Bapak Ibu kesepakatan kelas, ya. Contoh kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Nanti saya akan tunjukkan yang punya saya Bapak Ibu. Ini adalah slide contoh. Nanti akan saya berbagi praktik baik seperti itu. Saya akan tunjukkan kesepakatan kelas yang sudah saya buat seperti itu dan coba saya terapkan. Kemudian ini perbedaan Bapak Ibu antara peraturan dan keyakinan kelas. Contoh nomor 1. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas itu tanggung jawab Bapak Ibu. Jadi muncul nilai-nilai kebajikan. Jadi bukan muncul peraturan. Jadi misalnya pertama adalah nilai kebajikannya tanggung jawab. Nilai kebajikan tadi kan sifat-sifat positif yang ada pada dalam diri individu. Tadi banyak yang berupa profil belajar Pancasila. Ada 7 tadi. Ada tanggung jawab, ada mandiri, ada berkebinekaan global dan lain-lain. Nah kalau di sini saya bisa mencontohkan 1 peraturan. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Kan peraturan Bapak Ibu. Kalau tidak dilakukan pasti mereka akan mendapatkan hukuman. Itu peraturan Bapak Ibu dan harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan pasti siswa akan takut kalau tidak melakukan itu. Tapi kalau bedanya dengan keyakinan kelas itu tanggung jawab. Jadi dengan sendirinya mereka akan punya tanggung jawab. Jadi tanpa mereka harus dibacakan peraturan misalnya Bapak Ibu. Jadi mereka punya tanggung jawab sendiri, punya keyakinan dalam dirinya sendiri. Oh iya ya, buku ini harus aku kembalikan ke tempatnya. Jadi tanggung jawab Bapak Ibu. Jadi bukan peraturan yang mengikat. Jadi keyakinan dirinya sendiri yang sudah disepakati bersama berdasarkan kesepakatan kelas tadi. Itu contoh 1 yang dapat saya contohkan Bapak Ibu dan lain-lain banyak yang sudah tertera pada slide Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada beberapa contoh mana sih yang masuk dalam hukuman dan mana sih yang masuk dalam konsekuensi. Nah, contoh 1 Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini berupa hukuman Bapak Ibu kalau kita melakukan ini. Jadi itu contoh hukuman. Dan itu juga saya kemarin bingung antara membedakan konsekuensi dengan hukuman seperti itu. Jadi di sini contoh hukuman mencatat 100 kali buku kalimat. Di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kalau konsekuensi saya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi mereka punya rasa rasa bersalah kalau konsekuensi itu. Jadi saya harus apa untuk melakukan kesalahan itu kalau konsekuensi. Kalau hukuman mereka hanya melakukan saja tetapi tidak menimbulkan rasa bersalah pada siswa. Jadi contoh gini, kamu terlambat hari ini nulis 100 kali ya wis, anak itu akan melakukan itu toh, tapi tidak membuat mereka menyadari. Tapi kalau konsekuensi ada rasa menyadarinya sedikit. Ya Pak Musi. Boleh, monggo. Saya akan jawab semampu saya saja. Boleh. Konsekuensi itu akibat lanjutan dari perbuatan itu. Ya. Agak langsung. Misalnya kalau kita itu katakan ini sering membuli, sering kan jadi tidak maksudnya sasar dengan Aisyah. Karena Aisyah sering-sering Tidak ditemani
lagi gitu. Iya. Yang dia peroleh gitu ya. Akibat ya Pak Puji ya. Jadi kalau hukuman, ya. Jadi akibat yang kita peroleh gitu ya Pak Puji ya. Setelah melakukan perbuatan itu. Iya betul. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Kemudian di sini, nah itu tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ada tiga ini, perbedaan ketiganya itu apa ya? Dari ketiganya ada perbedaan negatif, netral, dan positif. Kalau konsekuensi itu bersifat netral Bapak Ibu. Tapi kalau hukuman itu bersifat negatif, kemudian kalau restitusi itu positif. Tapi itu juga kita mencoba juga menerapkan itu, tapi memang ya tidak mudah seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah di sini Bapak Ibu, jadi manusia itu ada 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah kesenangan. Yang kelima adalah kebebasan. Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang ada pada diri individu atau murid kita. Jadi perlu kita pahami Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama adalah kebutuhan sayang dan rasa diterima. Di mana kebutuhan sayang dan rasa diterima ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Jadi setiap diri individu itu pasti kepengen, ya, rasa diterimanya itu pasti ada, kepengen diakui, aku lo iso, pasti itu ada Bapak Ibu. Dalam diri individu itu pasti ada. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan Bapak Ibu. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Jadi hampir saling berhubungan dengan yang rasa diterima itu tadi Bapak Ibu, yang penguasaan itu, pengakuan atas kemampuan seperti itu. Kemudian ada yang berikutnya adalah kebebasan. Kebebasan itu kebutuhan akan pilihan. Jadi kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan mandiri, kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang menarik. Itu memang naluri anak-anak Bapak Ibu. Jadi kebebasan anak-anak jadi ya memang ya seperti itu anak-anak. Mereka punya kebebasan, mereka punya kebutuhan. Jadi kalau ada pun kebutuhan, ada salah satu kebutuhan ini yang tidak terpenuhi, pasti ada sikap yang nyeleneh dari anak-anak kita. Pasti itu Bapak Ibu. Karena memang 5 kebutuhan ini adalah 5 dasar manusia yang ada pada dalam diri individu. Kalau tidak terpenuhi, pasti ada sikap yang menyimpang yang ada pada anak. Kemudian yang selanjutnya adalah kesenangan. Nah ini Bapak Ibu, kalau kebutuhan kesenangan itu kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Jadi pasti anak-anak itu kepengen kebutuhan kesenangan ini terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi ya itu tadi yang sudah saya sampaikan, pasti ada perilaku yang menyimpang pada diri anak itu pasti Bapak Ibu. Tidak tahu nanti tidak memperhatikan saat pelajaran, itu juga akan berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Bisa juga dia tidak pernah diterima, bisa juga tidak pernah diakui atas kemampuan, padahal iso gitu loh, tapi dia tidak pernah mendapatkan pengakuan. Jadi dia akan melakukan perbuatan yang menyimpang, nyeleneh. Kadang tidur saat di kelas. Ini juga saya masih mendalami Bapak Ibu dari perilaku siswa. Kenapa ya? Anak ini kok senangnya seperti ini? Kebutuhan akui kan gitu. Jadi ini adalah kebutuhan dasar dari dalam diri individu yang apabila tidak terpenuhi dari salah satu kebutuhan ini, pasti ada perilaku yang menyimpang dalam diri anak Bapak Ibu.
bahwa 5 posisi kontrol manusia ini ada, terutama kita sebagai guru, ada penghukum, tipe penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, kemudian ada posisi teman, ada posisi pemantau, dan ada posisi manajer. Di mana dalam setiap posisi ini Bapak Ibu ada step by step yang dilakukan. Contoh, penghukum ada cirinya Bapak Ibu. Kalau kita melakukan perlakuan guru sebagai penghukum misalnya, langsung menghargai anak, langsung tujuh anak, kamu salah. Itu berarti kita masuk dalam kategori penghukum Bapak Ibu. Awas kamu ya, itu penghukum Bapak Ibu. Jadi memang ya, hampir saya sendiri menyadari saya sendiri, saya pernah melakukan semua posisi kontrol yang ada pada teori ini. Yang pertama itu penghukum, itu semuanya juga sering kita lakukan seperti itu. Saya sendiri terutama, kamu salah, kan gitu. Itu namanya kita pada posisi penghukum Bapak Ibu. Kemudian ada kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Contoh misalnya Bapak Ibu, kamu harusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan tak perlu bolak-balik sekolah online seperti itu Bapak Ibu. Itu adalah posisi membuat siswa merasa bersalah. Wah, itu bolak-balik kok Pak. Itu dan itu adalah posisi kita sebagai pembuat orang merasa bersalah Bapak Ibu. Dan itu juga pernah saya lakukan juga. Gaji buta. Kemudian ada lagi. Gaji tadi deh Pak. Kemudian ada lagi teman, posisi teman. Nah, ini kita memposisikan sebagai teman. Jadi kita seolah-olah masuk ke dalam dunia mereka. Ayolah, lakukan itu biar ibu tidak dimarahi kepala sekolah. Itu contoh posisi teman Bapak Ibu. Ayolah, misalnya gitu. Kita memposisikan diri kita seolah-olah kita ada di dunia mereka. Itu posisi teman Bapak Ibu. Kemudian ada lagi posisi pemantau. Jadi gini kita ngomong, sudah tahu peraturannya tak? Kan peraturannya sudah ada. Nah itu adalah posisi pemantau Bapak Ibu. Jadi kita hanya memantau saja berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. Iklan. Jadi ada lagi Bapak Ibu, yang terakhir adalah posisi manajer. Nah ini yang sulit Bapak Ibu, posisi sebagai manajer ini. Jadi apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini, itu tadi. Nah solusinya adalah dari 5 posisi kontrol ini, memang dari pengalaman saya sendiri, saya pernah melakukan semua posisi yang ada pada teori ini. Tetapi dari 5 posisi kontrol yang ada ini, kita berusaha untuk menerapkan diri kita di posisi manajer Bapak Ibu. Jadi posisi manajer yang pertama adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu, dan tidak langsung kamu salah, seperti itu. Yang kedua adalah apa yang kita yakini, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi mengarahkan perlahan-lahan siswa itu dari kesalahan yang akan diperbaiki seperti itu. Kemudian dari yang sudah tadi ada menguatkan pribadi, jadi menguatkan diri individu Bapak Ibu. Jadi tidak menjatuhkan atau membuat mereka merasa bersalah. Jadi gak langsung dijatuhkan, kamu salah, kamu gak usah gitu. Jadi langsung kan anak itu biasanya langsung down gitu ya. Oh iya, aku salah. Jadi tidak seperti itu. Kemudian murid melakukan dirinya, meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Jadi menggiring anak dapat meletakkan dirinya menjadi individu yang positif Bapak Ibu. Jadi tidak langsung menjatuhkan, jadi mengarahkan siswa ini bagaimana dia menjadi pribadi yang positif Bapak Ibu. Kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan, kemudian mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah itu adalah posisi kita sebagai manajer. Nah dari sini ini posisi kita yang akan kita lakukan Bapak Ibu. Ini semuanya sudah pernah kita lakukan, tapi tidak tahu ya berdasarkan pengalaman Bapak Ibu sendiri. Tapi semuanya hampir pernah saya lakukan seperti itu. Oh pernah jadi posisi manajer.
yang dapat memberikan pengetahuan pada kita, oh saya pernah melakukan ini, oh berarti aku ada di posisi penghukum. Kamu selalu yang paling terakhir, ayo kerjakan tugas itu. Itu posisi penghukum Bapak Ibu. Jadi diamati sendiri-sendiri, pasti punya pengalaman sendiri-sendiri Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol manusia atau 5 posisi kontrol dari Bapak Ibu guru sendiri. Pasti Bapak Ibu guru punya pengalaman sendiri-sendiri. Pernah jadi penghukum, pernah jadi manajer, pernah jadi pemantau, pernah jadi teman, pernah jadi pembuat merasa bersalah. Pasti Bapak Ibu pasti punya pengalaman yang berbeda-beda. Baik, kemudian Bapak Ibu dari peraturan atau pemantau ada dari posisi dari peraturan, kemudian posisi pemantau Bapak Ibu ada konsekuensi atau hadiah. Jadi ini saling berketerkaitan Bapak Ibu antara posisi kontrol tadi. Bagaimana sih kalau kita menerapkan peraturan, kemudian kita berposisi sebagai pemantau, kemudian kita menerapkan adanya konsekuensi atau hadiah, pasti ada sebab atau akibat yang akan kita terapkan dari posisi kontrol yang sudah kita terapkan. Kemudian Bapak Ibu ada lagi yang terakhir, yakni segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah ini tadi yang saya sampaikan, bahwa segitiga restitusi ini adalah cara yang paling efektif. Ini menurut teori ya Bapak Ibu ya. Jadi cara yang paling efektif agar siswa itu mampu menyelesaikan masalah, memperbaiki masalahnya, tapi berasal dari dirinya sendiri, bukan dari kita, tapi tetap kita yang mengarahkan. Jadi segitiga restitusi itu Bapak Ibu meliputi ada validasi kebutuhan, ada menstabilkan identitas, ada menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Apa itu? Nah, ini yang dimaksud dengan menstabilkan identitas itu gini Bapak Ibu. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu menstabilkan identitas Bapak Ibu. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan itu. Jadi menggiring siswa gitu Bapak Ibu di tahap awal, menstabilkan identitas siswa. Kemudian ada lagi, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah, yaitu ada pada menstabilkan identitas Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa baca sendiri ya, bahwa tahapan atau step menstabilkan identitas dari segitiga restitusi. Kalau saya memahami ini, tinggal memahami kata-katanya Bapak Ibu. Jadi saya berawal dari kata-katanya yang saya terapkan atau kalimatnya, contoh kalimat yang saya terapkan. Oh, ini masuk ke dalam menstabilkan identitas. Jadi awalnya saya mengawali kata dengan contoh kata-kata yang sudah ada. Karena kita memang ya baru ya Bapak Ibu, saya sendiri juga baru mengenal apa itu segitiga restitusi dan bagaimana penggunaannya, maka saya juga baru juga. Maka yang saya terapkan adalah kata-kata yang sudah ada di sini. Contoh seperti itu, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi mengawali menuju menggiring siswa kita untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang mereka perbuat seperti itu. Ini tahap awalnya Bapak Ibu. Kemudian ada yang kedua, validasi kebutuhan. Jadi validasi kebutuhan itu Bapak Ibu membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi, apa sih kok siswa itu melakukan itu? Atau mungkin 5 kebutuhan tadi tidak terpenuhi? Kan saya tadi sudah menyampaikan Bapak Ibu bahwa apabila 5 kebutuhan siswa ini tidak terpenuhi, maka pasti mereka akan melakukan kesalahan. Karena memang ada salah satu kebutuhan dari mereka yang tidak terpenuhi. Nah, inilah yang dinamakan dengan validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini
validasi kebutuhan siswa Bapak Ibu. Kemudian di tahap yang terakhir adalah ada menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Jadi menanyakan keyakinan itu anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma-norma sosial. Kayaknya Pak Puji ini lebih paham dari saya. Baik. Nah, kalau saya berkali-kali Bapak Ibu mengenalinya ya dari kata-kata ini, karena memang ya kadang setiap orang itu berbeda. Dari step by step itu, dari menanyakan keyakinan ini, ada kata seperti ini Bapak Ibu. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita ketika mereka melakukan kesalahan? Jadi nilai-nilai apa yang ada pada kelas kita, apa yang keyakinan kelas yang sudah kita buat seperti itu. Jadi mengarah ke situ Bapak Ibu untuk menanyakan keyakinan. Kamu ini jadi anak seperti apa sih? Nah itu ke menanyakan keyakinan. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah itu mengarah kepada menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Jadi itu adalah step by step dalam segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu adalah beberapa pertanyaan ini yang bisa ditujukan ke siswa ya, terkait tadi step by step dari segitiga restitusi. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, itu adalah step by step yang ini bisa kita pilih. Oh, mana ya yang masuk dalam validasi tindakan, mana yang masuk dalam tadi dari ketika menstabilkan identitas, seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah beberapa kalimat. Kalau ini apa yang kamu inginkan dan peraturannya apa? Nah ini tadi masuk di poin yang kedua Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu, dari yang saya sampaikan cukup sekian. Mudah-mudahan kita semua, karena ini adalah perubahan Bapak Ibu, dan ini materi yang sudah saya sampaikan, yang saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak. Jadi apabila ada kesalahan itu berasal dari diri saya sendiri yang mungkin saya belum bisa paham dengan kata-katanya, atau pemahaman saya yang memang kurang luas seperti itu Bapak Ibu. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu saja Bapak Ibu, dan mencoba untuk menerapkan dan mengaplikasikan di sekolah ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ini saya akan menunjukkan aksi nyata yang sudah saya lakukan. Ini sepertinya Bu Alda juga sudah sebagian sudah tahu, karena memang saya di kelasnya Bu Alda menerapkannya ini Bapak Ibu. Nah jadi ini adalah aksi nyata modul 1.4 tadi Bapak Ibu, bagaimana budaya positif di sekolah itu dapat diterapkan. Jadi melalui step by step itu tadi Bapak Ibu. Jadi tidak langsung orang-orang bisa berbudaya. Kalau memang pembiasaan positif itu juga masuk pada budaya positif. Namun itu kan keseharian, tidak keseluruhan dari step by step tadi Bapak Ibu bisa memunculkan sekolah yang berbudaya positif. Jadi ini adalah aksi nyata Bapak Ibu yang coba saya buat dalam sebuah slide Bapak Ibu. Jadi aksi nyata yang sudah saya lakukan Bapak Ibu. Jadi latar belakangnya adalah karena murid itu tidak suka dengan peraturan, karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Itu betul Bapak Ibu. Jadi memang setiap kita memberikan hukuman pasti ada muncul rasa malu pada siswa, itu pasti Bapak Ibu. Jadi berasal dari latar belakang ini, saya juga masih mencoba Bapak Ibu, mencoba mengaplikasikan sedikit demi sedikit apa yang saya peroleh dari materi yang sudah saya terima. Kemudian tujuan dari saya sendiri adalah menciptakan murid yang merdeka, disiplin diri yang kuat, kemudian menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan dan universal tadi Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu sifat-sifat positif yang ada pada dalam diri individu itu mencoba saya tumbuhkan seperti itu.
siswa. Jadi siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang sudah saya buat Bapak Ibu kemarin ini. Ini saya mencoba membuat kemarin Bapak Ibu dengan kondisi siswa kelas 2 yang Bapak Ibu sendiri juga sudah tahu seperti itu Bapak Ibu. Luar biasa, keluarga juga sudah tahu selaku wali kelas. Jadi saya mencoba menerapkan ini juga. Nah, ini adalah sticky note yang saya bagikan ke siswa. Kemudian saya minta siswa menuliskan hal-hal positif atau hal-hal yang bisa membuat mereka nyaman pada saat pembelajaran seperti itu Bapak Ibu. Dan kemudian apa yang bisa mereka lakukan agar pembelajaran di kelas itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian mereka menjawab ini semuanya ada tulisannya Bapak Ibu, nanti bisa dilihat di belakang itu ada Bapak Ibu. Jadi sticky note ini sudah bertuliskan pendapat atau apa ya yang dikemukakan oleh anak-anak. Jadi saya tidak mau saya tidak menerapkan peraturan misalnya, kamu nggak boleh seperti itu, bukan, tapi berasal dari siswa sendiri Bapak Ibu pendapat-pendapat ini. Kemudian Bapak Ibu, nah ini adalah kegiatan Bapak Ibu yang membuat keyakinan kelas. Yang pertama saya berdiskusi terlebih dahulu tentunya Bapak Ibu. Jadi berdiskusi dengan siswa bahwa kita hari ini akan gini. Kemarin sempat ditanya dengan pengajar praktik, bisa tak menerapkan keyakinan kelas di kelas 2 itu bisa. Soalnya kan ada kelas 2 ya. Bagaimana caranya? Kalau SMA kan udah Bapak Ibu ya. Ya Bu, seperti itu mereka bisa mengemukakan pendapatnya sendiri. Tapi di kelas 2 seperti apa? Kemudian saya menjawab ke pengajar praktik. Nggak tahu ya Pak, saya juga belum melakukan. Nanti coba saya browsing-browsing, saya mencari informasi ataupun materi-materi yang bisa saya terapkan di kelas itu dengan kondisi kelas saya seperti itu, karena memang kelas 2 ini super. Jadi saya akan coba memakai itu tadi, bagaimana saya mendapatkan pendapat dari anak-anak agar mereka dapat meyakini atau membuat keyakinan kelas. Nah ini adalah gambar saat mereka saya bacakan keyakinan kelas yang tertera pada sticky note itu, saya bacakan semua. Kemudian saya tawarkan kembali, setuju anak-anak dengan pendapat yang ditulis temanmu, setuju Bu. Nah ini adalah dokumentasi kesepakatan mereka. Saya sepakat Bu, saya sepakat, karena memang di kelas 2 mereka belum paham begitu. Jadi saya mencoba melakukan itu. Nah ini adalah tahap mereka menulis, mengemukakan pendapatnya tentang keyakinan kelas yang akan mereka pertanggungjawabkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi semuanya nulis Bapak Ibu, semuanya menulis. Nah setelah menulis mereka menempelkan pada papan ini Bapak Ibu yang sudah ada di belakang itu. Kemudian inilah hasilnya Bapak Ibu dari keyakinan kelas. Kemudian nah ini adalah keyakinan kelas yang sudah mereka tuliskan Bapak Ibu. Jadi saya tidak menuliskan, mereka menulis sendiri. Saya bacakan satu persatu. Nah ini muncullah keyakinan ini, keyakinan kelas ini. Jadi kalau misalnya anak-anak lupa, anak kelas 2 kan luar biasa ya. Walau kaca di sini kasih tahu. Jadi luar biasa. Jadi mereka ketika gitu, ayo lupa ya keyakinan kelas seperti itu saya. Dan gitu mereka langsung, enggak Bu, saya enggak. Namanya juga anak-anak, tapi tetap mengingatkan terus Bapak Ibu, karena memang membudayakan positif anak itu memang bukan hal yang mudah Bapak Ibu, tapi kita mencoba melakukan perubahan Bapak Ibu perlahan-lahan. Dan ini dari beberapa hari ini alhamdulillah Bapak Ibu bisa ada hasilnya, maksudnya bisa saya kendalikan kelasnya seperti itu. Jadi ketika mereka misalnya anak kelas 2 kan interaktif ya, jadi gerak terus. Kalau saya sudah mau lupa, ayo lupa. Iya Bu, tidak Bu. Jadi mereka ingat sendiri apa yang mereka tulis. Jadi bisa Bapak Ibu terapkan. Saya berbagi praktik baik Bapak Ibu ini bukan hanya apa ya Bapak Ibu sekedar dokumentasi, dan ini sudah saya praktikkan. Nanti Bapak Ibu bisa mencobanya ya Bapak Ibu. Dan ini juga lucu Bapak Ibu, ketika jalan-jalan di kelas, anak-anak suka jalan-jalan di kelas ketika pelajaran. Lupa ya? Tidak boleh apa? Oh iya, nggak boleh jalan-jalan ya Bu. Itu mereka sendiri. Saya tidak
budaya positif, cinta lingkungan. Jadi budaya positif itu kan banyak Bapak Ibu ya. Budaya positif yang saya terapkan di sini mencoba cinta lingkungan. Nggak tahu nanti Bapak Ibu pasti punya gambaran sendiri ya budaya positif sendiri. Saya kemarin kebingungan apa budaya positif yang bisa saya terapkan di sekolah. Karena pembiasaan pagi sudah umum, kebiasaan itu kan sudah umum Bapak Ibu. Jadi saya mau mencoba memunculkan ide-ide baru dan saya terapkan dalam pembelajaran terutama di kelas saya seperti itu. Yang pertama adalah budaya positif cinta lingkungan Bapak Ibu, yaitu pemanfaatan barang-barang yang sudah tidak terpakai atau barang bekas menjadi barang yang lebih berguna. Jadi kegiatan seperti ini Bapak Ibu itu bisa masuk dalam budaya positif. Apa itu budaya positif? Nah, ini tadi pemanfaatan barang-barang yang tidak berguna dalam rangka menumbuhkan apa? Sikap cinta lingkungan Bapak Ibu. Jadi itu adalah budaya positif. Dan ini saya mencoba menerapkan di kelas seperti itu Bapak Ibu. Dan ini sudah saya terapkan, ini hanya dokumentasi. Ini yang kedua, kalau ini tadi dari kardus, Bapak Ibu pasti sudah familiar lah dengan yang hal begini. Cuma ini menjadi sebuah tulisan budaya positif terkait pembentukan cinta lingkungan Bapak Ibu. Kemudian yang ini adalah botol bekas Bapak Ibu yang hasilnya di sebelah situ, dan ini adalah budaya positif yang coba saya terapkan Bapak Ibu. Baik, barangkali itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, praktik-praktik baik yang sudah saya terapkan. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu mulai perlahan bisa menerapkan. Dan saya juga mohon izin Bapak Ibu besok akan membentuk yang namanya KKS, kelompok kerja sekolah Bapak Ibu, di mana setiap 1 minggu kita akan diskusi tentang pengalaman praktek baik kita di kelas. Jadi kita akan berpendapat berdiskusi Bapak Ibu tentang praktek-praktek atau pembelajaran masalah-masalah ataupun apapun itu Bapak Ibu selama proses pembelajaran di dalam diskusi KKS seperti itu Bapak Ibu. Mungkin cuma itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Barangkali saya salah dalam perkataan ataupun penyampaian materi karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari suatu kesalahan Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan bersedia untuk membagi waktunya di sini